Voyage Ost Indies Company atau disingkat dengan VOC, sebuah kongsi dagang terbesar sepanjang sejarah dengan monopoli rempah di Indonesia yang berlangsung kurang lebih selama 197 tahun. Nah, dalam pembahasan video ini kita akan mempelajari mengenai latar belakang dibentuknya VOC, hak-hak istimewa, dan kebijakan VOC selama beroperasi, juga membahas mengenai kejayaan VOC hingga runtuhnya kongsi dagang ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang VOC, ada fakta menarik nih dari kongsi dagang ini yang mungkin belum banyak dari kalian yang mengetahuinya. Faktanya apa? Faktanya adalah mengenai kejayaan VOC. VOC merupakan perusahaan dengan pendapatan tertinggi di dunia. Dengan masa operasinya sekitar 197 tahun, jelas pundi-pundi penghasilan VOC dari monopoli rempah di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia, menjadikan VOC sebagai perusahaan termakmur di dunia. Bahkan, jika VOC disandingkan dengan perusahaan-perusahaan modern saat ini, seperti Facebook, Twitter, Google, dan perusahaan platform digital lainnya yang berkembang saat ini, ternyata VOC masih unggul dari segi pendapatan dan jumlah kekayaan yang dimiliki. Bisa kalian bayangkan ya, sekelas perusahaan terkaya saat ini masih jauh dibandingkan dengan jumlah kekayaan milik VOC. Kira-kira berapa sih jumlah kekayaan yang dimiliki oleh VOC? Jumlahnya mencapai 7,9 triliun US dollar atau jika dirupiahkan saat ini mencapai angka yang sangat-sangat fantastis, yaitu mencapai 128 kuadriliun 296 triliun. Wah, banyak sekali ya. Dan sebagian besar jumlah kekayaan ini diperoleh dari monopoli dan taktik licik dalam menguras sumber daya alam rempah yang berasal dari bangsa kita. Ternyata bumi Indonesia kita ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa sekali dari dulu bahkan hingga sekarang. Jika kita mampu mengoptimalkan pengelolaan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki ini, bukan tidak mungkin Indonesia juga menjadi negara terkaya di dunia saat ini. Nah, informasi mengenai fakta kejayaan VOC ini dilansir dari media visual kapitalis dan dari channel The Cinepin. Lanjut ke pembahasan asal-usul dibentuknya VOC, yang bermula dari eksplorasi samudra oleh beberapa bangsa Eropa yang dilakukan sebelumnya, seperti Spanyol, Portugis, dan juga Inggris, yang kemudian membuat Belanda juga mengirimkan seorang pelautnya pada tahun 1596 yang bernama Cornelis de Houtman. Dia berhasil menemukan Kepulauan Nusantara dan mendarat pertama kali di Banten. Kedatangan Cornelis beserta rombongannya menandai keberhasilan bangsa Belanda dalam menemukan wilayah rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, yaitu Nusantara, yang kemudian menambah banyaknya jumlah pelaut dari Eropa, terutama pelaut-pelaut Belanda yang berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang sangat murah untuk kembali dijual oleh mereka di pasar internasional. Awalnya, kedatangan beberapa kelompok dagang dari Belanda disambut baik oleh kalangan penduduk Nusantara ketika itu, karena penduduk saat itu mengira bahwa maksud dan tujuan kedatangan mereka adalah murni untuk berdagang, seperti yang telah dilakukan oleh para pedagang dari India, Arab, dan Cina yang sudah jauh lebih dulu memulai kerjasama perdagangan di sepanjang pelabuhan-pelabuhan
Kepulauan Nusantara. Aktivitas perdagangan di berbagai pelabuhan Nusantara semakin ramai oleh kapal-kapal pedagang Eropa, termasuk pedagang Belanda, hingga akhirnya menimbulkan beberapa masalah. Karena muncul sengketa perebutan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah yang menjadi komoditas barang paling dicari dan dibutuhkan oleh pasar internasional ketika itu. Bahkan, nilai rempah-rempah saat itu setara dengan nilai berlian. Hal ini akhirnya menimbulkan berbagai konflik akibat persaingan yang tidak sehat di kalangan pedagang Belanda sendiri maupun persaingan dengan pedagang-pedagang dari negara lain. Apalagi saat itu sudah ada organisasi pertama yang dibuat oleh kelompok dagang Inggris dengan nama AIC yang beroperasi di Asia Selatan, meliputi India hingga kawasan Asia Tenggara. Karena masalah-masalah tersebut, akhirnya pada tahun 1598, Parlemen Belanda mengusulkan untuk dibentuknya satu organisasi yang mewadahi para pedagang berkebangsaan Belanda dalam memperoleh keuntungan yang maksimal dari pencarian rempah-rempah. Organisasi ini tak lain adalah Kongsi atau Perserikatan Dagang. Lalu, selang 4 tahun kemudian, tepatnya pada 20 Maret 1602, Parlemen memutuskan untuk mendirikan Kongsi Dagang dengan nama VOC yang dibentuk dan diresmikan langsung di Amsterdam, Belanda. Nah, adapun tujuan dari pembentukan VOC sendiri adalah untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat antar kelompok pedagang dari Belanda sekaligus memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang dari negara lain, terlebih dengan bangsa Spanyol. Setelah VOC resmi dibentuk, kepengurusan VOC berada di bawah Dewan yang sering disebut dengan The Heren 17 atau Dewan 17, yang merupakan perkumpulan 8 perwakilan pelabuhan dagang yang ada di Belanda. Juga di dalamnya terdiri dari para pemilik saham dari masing-masing pelabuhan dagang yang terdapat di Belanda. Nah, selain itu, VOC juga diberikan hak-hak khusus oleh parlemen dalam operasinya mencari rempah-rempah. Hak ini sering juga disebut dengan hak oktroy, yang meliputi pertama, hak melakukan monopoli perdagangan di wilayah Tanjung Harapan atau Afrika, Selat Magelhaens, benua Amerika, hingga Kepulauan Nusantara. Lalu yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang terakhir adalah memerintah di negeri jajahan. Dengan hak-hak istimewa ini, menjadikan VOC seolah-olah sebagai negara di dalam negara dan menjadi arogan dalam menjalankan misinya karena mendapatkan hak istimewa yang khusus untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari monopoli rempah di wilayah-wilayah monopolinya. Kemudian, pada tahun 1605, VOC mulai menjalankan tugasnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pasar rempah di Nusantara. Upaya pertama yang dilakukannya adalah dengan mengusir negara-negara saingannya, yaitu Portugis, yang berhasil diusir dari wilayah Ambon. Lalu, pada tahun 1610, terjadi perubahan terhadap kepengurusan VOC, yang semula diurus langsung oleh Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam, dialihkan dengan pengangkatan gubernur jenderal
yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan 17 untuk memantau langsung kegiatan VOC di wilayah-wilayah jajahannya, termasuk di Nusantara. Nah, Gubernur Jenderal yang pertama kali diangkat adalah Peter Booth yang bertugas dari tahun 1610 sampai dengan 1614. Pada masa kepemimpinannya, Peter Booth berhasil mendirikan markas besar VOC yang pertama yang terletak di Banten. Nah, Banten merupakan wilayah strategis di Pulau Jawa, khususnya Jawa bagian paling barat. Tidak hanya itu, perluasan pengaruh VOC juga terus berjalan. Pada tahun 1611, Peter Booth mulai merambah wilayah Jayakarta dan melakukan operasinya di Pelabuhan Sunda Kelapa yang juga merupakan spot vital dari kegiatan perdagangan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Hingga ada pula kisah pembelian sebidang tanah di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa yang dijadikan loji atau tempat tinggal bagi orang-orang VOC sekaligus menjadi cikal bakal dikuasainya Jayakarta oleh VOC yang kemudian dirubah namanya menjadi Batavia pada tahun 1619. Nah, kalau kalian pernah berwisata di wilayah Kota Tua Jakarta, ikon yang paling terkenal adalah Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta yang menjadi pusat kekuasaan terbesar VOC di Batavia setelah peralihan dari Banten. Karena letaknya yang strategis dekat dengan Teluk, sekaligus pelabuhan penghubung dengan kota-kota lain. Di sebelah barat ada Selat Malaka dan terusannya merupakan jalur perdagangan kuno dengan bangsa India. Lalu di sebelah timur ada wilayah Ambon dan Maluku sebagai daerah terbesar penghasil rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Setelah monopoli VOC berjalan di Nusantara, ada juga tindakan-tindakan yang dilakukan untuk semakin menanamkan pengaruhnya dan kekuasaannya, yaitu dengan cara melakukan intervensi politik. Kalian mungkin pernah mendengar ya, istilah politik divide et impera, yang artinya adalah politik pecah belah atau politik adu domba sebagai upaya tipu muslihat untuk memperalat para penguasa lokal. Intervensi politik yang dilakukan VOC diantaranya adalah terhadap Kesultanan Mataram, yang merupakan kesultanan terkuat di Pulau Jawa saat itu. VOC berhasil memaksa Pangeran Pakubuwono II untuk menandatangani perjanjian dagang dan sekaligus pengambil alihan kekuasaan Mataram di bawah kekuasaan VOC, sehingga Kesultanan Mataram harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh VOC dalam melakukan monopoli perdagangannya di Pulau Jawa. Tidak hanya itu, tipu muslihatnya juga dilakukan kepada kerajaan di wilayah Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin yang juga dipaksa oleh VOC untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Setelah hampir 2 abad berkuasa, dengan kejayaan sekaligus keuntungannya selama melakukan monopoli dagang rempah di Nusantara, pada 31 Desember 1799, VOC yang dibanggakan oleh bangsa Belanda sekaligus menjadi ujung tombak penghasil pundi-pundi kekayaan bangsa Belanda dibubarkan. Karena penyebab utamanya adalah bangkrut. Kebangkrutan VOC disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya ditetapkannya Raja William IV sebagai penguasa tertinggi VOC yang sebelumnya berada di bawah pengawasan Dewan 17. Hal ini menyebabkan banyaknya para pejabat VOC yang menjalin kedekatan dengan raja hingga memudahkan berbagai macam praktek nepotisme dalam tubuh VOC. Selanjutnya adalah tindakan korupsi yang tidak terkendali, dimulai dari pejabat hingga pegawai kelas bawah di tubuh VOC.
mangsanya. Ditambah adanya sikap feodalisme berlebihan terhadap para pejabat VOC hingga banyaknya biaya-biaya yang tidak perlu yang dihambur-hamburkan untuk menyenangkan hati para pejabat yang lebih suka gaya hidup glamor atau foya-foya. Dan terakhir, VOC terlilit hutang yang sangat besar akibat besar pasak daripada tiang. Biaya operasional VOC membengkak akibat banyaknya perlawanan lokal, namun pemasukannya habis oleh korupsi besar-besaran karena ulah para pegawainya. Hingga muncullah istilah VOC, bukan singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company, melainkan singkatan dari Vergaan under Corruptie, yang artinya tenggelam karena korupsi. Nah, itulah penjelasan materi organisasi dagang VOC. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.